Cukup lama berjuang mengukir nama, cukup jauh kaki melangkah mencari rezeki, namun hati baru terasa lega ketika melihat sang bunda tercinta tersenyum haru atau menangis bahagia. Tiara Ramadhani atau yang lebih dikenal Rara Lida berada di spektrum ini. Segala jerih payah dan kerja keras yang membawanya merengkuh kesuksesan hari ini seakan tiada harganya tanpa dukungan ibunda. Maka sebagai wujud bakti seorang anak pada ibu, di bulan April lalu, Rara akhirnya berangkatkan ibunda menunaikan ibadah haji dengan menggunakan uang hasil tabungannya. Pastinya senang banget, bersyukur, alhamdulillah ibu punya kesempatan untuk ibadah haji gitu, dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Senang banget, pastinya bersyukur karena itu pasti impian seluruh umat Islam di dunia sih. Pas ibuku berangkat haji, ibuku nangis gitu, dia sholat nangis, kayak aku tuh tahu sih karena kan malam-malam ibuku tuh bangun, aku tuh belum tidur gitu, jadi aku ngelihat ibuku nangis, sholat nangis. Ya mungkin menurut aku itu adalah ungkapan terima kasih ibuku ke aku sih. Luar biasa besar bakti Rara Lida pada ibu, kasih sayangnya tak terhingga. Nama besar sebagai pedangdut terkenal tak buat Rara lupa diri. Harta tidak ditumpuk, begitupun suksesnya tak dinikmati sendiri. Rara begitu sayang pada ibunda. Saking sayangnya, semua persiapan dan perlengkapan seperti obat-obatan, makanan, serta semua keperluan ibunda selama tunaikan ibadah haji dipersiapkan Rara. Itu udah kayak maksimal banget happy-nya, maksimal banget senangnya. Karena kan haji nggak murah ya Kak, pastinya butuh mental juga, apalagi kan ibuku masih sakit pada waktu itu, jadi aku kayak ngerasa mental ibuku juga harus disiapkan, terus juga bekal-bekal ibuku juga, karena aku bener-bener kayak intens banget, aku beli ini, beli itu, beli obat, terus juga beli cemilan, karena aku nggak mau ibuku tuh lapar di sana, terus kekurangan obat, kekurangan makanan, minuman gitu, karena kan di sana pasti rame banget ya Kak, rame banget, terus juga desak-desakan gitu. Nah aku takut kalau aku nggak mempersiapkan dengan baik itu pasti ibuku bakal kesusahan di sana. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sampai ibu pulang ke tanah air gitu. Hanya sedikit orang sukses yang tetap berjuang dan bekerja keras untuk kebahagiaan orang tuanya. Dan pada Rara, ibunda bukan sekedar sosok yang teramat penting, tapi juga orang tua yang paling pertama memberi dukungan dan support model utama dalam karir dan hidupnya. Iya pastilah, keluarga dulu, aku kerja juga buat keluarga. Aku istilahnya pulang malam, pulang subuh, terus berangkat subuh lagi, itu pasti buat keluarga sih Kak. Jadi makanya apa yang udah aku dapatkan, yang udah dihasilkan pastinya buat keluarga juga, karena menurut aku kayak keluarga itu pasti jadi penyemangat kita juga sih buat kerja gitu. Kendati demikian, Rara tak lupa bahagiakan diri. Dengan pundi-pundi rupiah yang ia hasilkan dari kerja kerasnya, Rara mengaku sempat membelikan barang-barang penting untuk kebutuhan dirinya, salah satunya make up. Tapi kalau ditanya apa self rewardnya, jawaban Rara pun cukup mengejutkan. Aku tetap mengutamakan keluarga, tapi aku nggak ngerasa melupakan diri sendiri sih. Tidur, karena aku suka tidur, aku cinta tidur. Terus paling kayak beli-beli alat make up gitu-gitu sih. Terlepas dari pencapaian karir yang sukses dan juga bakti sebagai anak, Rara Lida pun sukses dalam merangkai hubungan asmaranya. Seperti kita ketahui, pada bulan Desember 2024 lalu, Rara baru dilamar sang kekasih, Abdullah Alaidrus. Keduanya pun berencana menapaki pernikahan dalam waktu dekat. Dan benarkah keberangkatan ibunda ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji kemarin juga membawa doa Rara agar persiapan pernikahannya dengan sang kekasih dilancarkan dan dimudahkan? Sebenarnya nggak ada sih, cuman pastinya ibuku selalu doain aku tuh sehat, terus juga karirnya makin bagus gitu. Apalagi kan bentar lagi aku mau ke jenjang lebih serius sama pasanganku, jadi aku minta doanya ke ibuku buat lancarin nanti persiapannya gimana, terus nanti pas udah nikah juga gimana, karena menurut aku doa ibu aku tuh paling berharga banget. Apapun yang ada di dunia ini tuh nggak ada apa-apanya dibanding doa ibuku. Selain doa, Rara juga mendapat banyak nasihat dan petua bijak dari ibunda untuk mempersiapkan diri, seperti belajar memasak, membersihkan rumah, hingga menurut sama perkataan suami. Semuanya perlahan dipelajari Rara Lida. Namun yang membuat Rara termenung ketika ibunda mengutai pengakuan bahwa akan melepas Rara hidup sendiri bersama sang suami, disitulah hatinya merasa sedih.
Iya pasti, ibuku selalu nasehatin katanya pasti harus kalau udah nikah pastinya nanti bakal ikut sama suami gitu. Kan ibuku juga alhamdulillahnya open minded, bukan kayak pikirannya bukan tertutup gitu loh Kak. Jadi dia bilang kalau nanti kalau udah nikah kamu harus ikut suamimu gitu. Nanti ibu bakal pindah, nggak akan ikut ke sama kamu lagi gitu dia bilang. Terus juga harus nurut sama suami katanya gitu. Apalagi kan apa ya, laki-laki tuh yang memang tabiatnya memang harus diurusin gitu sama perempuan. Jadi harus bisa masak gitu, ibu bilang harus bersih-bersih katanya. Karena kan aku kan jorok banget ya Kak, maksudnya kayak mandi aja aku jarang gitu kan. Jadi pas ibuku bilang gitu tuh aku kayak terbuka hatinya untuk bisa belajar lebih baik lagi gimana ke depannya gitu, untuk melewati proses pernikahan nantinya gitu. Tak dipungkiri, sosok ibunda begitu berarti bagi Rara Lida. Ia bukan hanya penyemangat, tapi juga teman cerita dan juga figur yang selalu setia mendampingi dan hadir untuk anaknya. Bagi Rara, ibu adalah segalanya. Lantas, inikah yang membuat Rara merasa galau jelang menikah dengan sang kekasih? Sebenarnya aku nggak kebayang sih gimana nanti, aku tuh nggak mau ngebayangin juga gitu, karena aku kan setiap hari sama ibu, maksudnya diomelinnya sama ibu, apapun persiapan yang aku lakuin tuh pasti ibu yang siapin gitu, masak disiapin ibu, kayak nyiapin baju ibu, pokoknya semua ibu Kak. Jadi aku ngerasa aduh apa aku bisa ya kalau ibu nanti nggak ada gitu. Aku bingung juga sih sebenarnya, cuman aku nggak mau mikirin dulu karena ini masih ada waktu sedikit untuk aku belajar, jadi aku mesti belajar gitu tanpa ibu nanti gitu. Keren banget ya. Tapi emang gitu ya, kalau misalnya mau ngasih hadiah terbaik buat orang tua itu salah satunya ya, kalau muslim ya diberangkatkan haji. Baik, jadi ibunya juga doanya, wah pokoknya saya doain terus buat anak saya dan tahun ini mudah-mudahan terkabul, amin. Amin, semoga hangat-hangat terus dan semua doanya dijawab oleh Tuhan. Amin.